Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat tutorial membuat contoh slip gaji menggunakan program Excel. Menggunakan program Excel ini untuk digunakan untuk perusahaan yang masih menggunakan secara manual ya, jadi tidak menggunakan aplikasi yang sudah banyak digunakan di zaman seperti ini, tapi bisa saja ini digunakan untuk yang masih sederhana atau perusahaan-perusahaan yang memang masih sederhana gitu. Kalau untuk perusahaan yang besar mungkin sudah menggunakan aplikasi yang banyak beredar gitu ya. Nah, sebagai contoh ini slip gaji dengan sumber data sebagai berikut. Ini ada data sebanyak 50 karyawan yang kita buat slip gajinya. Nah, ini sebagai contoh saja, nominal segala macamnya sebagai contoh. Kemudian kita lihat di sini ada poin-poin, ada nama, NIK sesuai dengan di data gaji. Jadi yang ada di data gaji ini akan kita pindahkan semua ke slip gaji untuk membuat slip gaji dengan rincian seperti sesuai dengan yang ada di data gaji. Ini untuk mempermudah kita membuat slip gaji. Bayangkan kalau kita memiliki karyawan seperti contoh di sini 50 saja, 50 karyawan, berarti kita harus membuat slip gaji ini 50 ya. Berarti kalau kita buat di Excel berarti 50 sheet yang harus dibuat karena 50 karyawan. Nah, untuk menghindari itu kita buat seperti ini, cukup satu sheet saja dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Ini sebagai contoh. Ini yang sudah jadi, nanti kita buat dari awal lagi. Jadi ini yang sudah jadi, kita lihat di sini sudah ada. Nah, ini menggunakan rumus. Ini semua menggunakan rumus yang sama sebenarnya, yang sangat sederhana. Nah, kita coba kalau kita misalkan ini 5 itu adalah ini sebagai acuan saja, sebagai acuan. Kalau kita ketik di sini angka, ini sesuai dengan nomor urut yang ada di data gaji. Jadi di 5 ini Burhan ini adalah nomor urut yang kelima, namanya Burhan dengan segala macam rincian gajinya. Nah, kalau kita ganti ini 8 misalkan, maka dia akan berubah. Kita cek nomor urut 8 siapa. Nah, Dede ya. Nah, ini bukan cuma namanya saya, tapi dengan segala rincian gajinya juga sesuai dengan yang dimiliki oleh Dede. Baik, kita mulai saja. Ini akan saya coba hapus dulu semuanya. Baik, kita mulai. Ini sudah saya kosongkan semua untuk yang harus kita buat rumusnya. Untuk format silakan dibuat sendiri karena sangat mudah ya kalau untuk yang sudah terbiasa menggunakan Excel. Oke, kita langsung saja. Untuk nama kita isi menggunakan rumus. Kita gunakan formulas, kemudian lookup and reference. Kemudian kita cari VLOOKUP. Oke, nah di VLOOKUP ini ada function argumennya, ada lookup value. Lookup value itu, nah ini yang menjadi acuannya. Jadi kalau kita klik di sini, berarti ini yang menjadi acuan. Kita bisa membuat di mana saja yang ini ya, bisa di sini atau di sini dan sebagainya. Nah, ini sengaja saya warnain supaya untuk mempertegas saja. Kemudian karena kita nanti akan mengcopy rumusnya supaya tidak berubah acuannya, maka kita kunci rumusnya dengan menggunakan Fn F4 atau juga bisa menggunakan F4 asal tinggal dicek saja apakah sudah ada lambang dolar-dolar seperti ini. Jadi lambang dolar-dolar seperti ini menunjukkan bahwa
sudah terkunci ya. Jadi karena setiap laptop ada beda-beda, ada yang menggunakan F4, ada yang menggunakan FN F4. Jadi tinggal cek saja, kalau tekan F4 sudah seperti ini berarti sudah oke. Tapi kalau belum berarti dia harus menggunakan FN F4. Kemudian berikutnya di table array-nya kita blok yang menjadi sumber datanya. Dari 1 sampai bawah semua ya. Ini sebagai contoh ada 50 karyawan. Oke, sama halnya dengan yang lookup value yang dikunci, maka ini juga harus kita kunci. FN F4. Oke, kita lihat semua sudah ada lambang dolar-dolar ya. Nah, ini artinya sudah terkunci. Kemudian berikutnya adalah kolom index number. Kolom index number ini diisi kolom yang ada nama gaji. Nah, di data gaji, nama itu ada di kolom kedua. Ya, kolom kedua itu data gaji. Berarti ini diisi dengan angka 2. Oke, yang terakhir kita ketik false. Oke. Nah, udah selesai, kita cek. Misalnya kita ketik 2. Oke. Cek urutan kedua siapa? Andi. Oke, udah sesuai ya. Nah, ini tinggal kita copy. Kita copy pas spesial aja ya. Pas spesial formulas. Jadi kita copy rumusnya saja. Kemudian yang akan kita isi semuanya. Pas spesial formulas. Oke. Yang lainnya juga. Pas spesial formulas. Oke. Yang lainnya juga. Pas spesial formulas. Oke. Satu lagi, pas spesial formulas. Nah, jadi poin-poin ini kan semua datanya ada di data gaji. Makanya ini yang akan kita gunakan rumus yang sama. Nah, di sini formula yang digunakan atau rumus yang digunakan masih sama dengan yang di poin yang nama ya. Andi. Ini kenapa? Karena kan kita copy semua rumus yang ada yang digunakan di nama Andi. Sementara untuk poin-poin yang lain itu ada di kolom yang berbeda. Andi ada di kolom kedua. Kolom kedua. Sementara yang lain berbeda-beda kolomnya. Nick ada di kolom ketiga. Kalau jabatan kolom ada keempat. Jabatannya ada 5. Dan seterusnya. Ya, jadi ini kita tinggal ganti kolomnya saja. Nick kita coba Nick di kolom ketiga. Oke. Jabatan kolom ke-5. Gaji pokok, kita cek gaji pokok ada di kolom ke-7. Tinggal ganti 7. Oke. Terus tunjangan transport kita lihat. Tunjangan transport 8, tunjangan jabatan 9. Ini transport 8. Kita ganti aja 8. Ini 9. Jabatan. Kemudian ada makan perumahan 10, 11. Tinggal ganti ini berarti ini 10. Yang ini 11. Untuk yang lainnya juga sama. Misalkan di sini ada yang asuransi kesehatan, kita cek di sini ada di kolom ke-13. Tinggal ganti menjadi 13. Kemudian asuransi hari tua 14. Pajak 15. Ya, tinggal diganti kolomnya saja. Oke, selesai. Rumusnya sudah ada. Tinggal sedikit lagi di sini ada total tunjangan. Kita jumlahkan saja gunakan autosum. Oke. Kemudian yang ini juga sama autosum 2 saja. Oke. Tinggal gaji bersih. Nah, gaji bersih tinggal kita tambahkan dan kurang. Jadi rumusnya sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan atau total tunjangan dikurangi asuransi
kurangi pajak. Oke, selesai. Nah, ini contoh pembuatan slip gaji yang sederhana yang bisa digunakan untuk perusahaan